Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Kang Aming Rajut Bandung. Cara belajar merajut yang paling mudah dipahami dan paling mudah dipraktekkan. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu ada dalam keadaan yang sehat ya, yang selalu bersemangat dalam menghadapi hari-hari ini. Baik teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial ya bagaimana caranya memasangkan inner ke dalam project tas kita. Jadi saya punya tas yang baru selesai saya bikin seperti ini ya tasnya, yang mau saya pasangkan ke innernya. Saya punya inner seperti ini ya. Tapi sebelum itu saya mau cerita terlebih dahulu bahwa ketika teman-teman memutuskan untuk membuat tas rajutan ya, dari awal teman-teman harus sudah punya konsep bahwa tas rajutannya ini mau pakai inner kah atau mau pakai furing. Ya, bedanya inner sama furing itu, kalau furing itu relatif tipis ya, jadi hanya sehelai kain atau kain ditambah dengan kain keras ya. Biasanya 2 lapis, kemudian kain keras di dalamnya. Kalau inner itu biasanya dia ya furing-furing juga sih sebetulnya, cuman dia dilapisi dengan busa ati. Dan inner ini teman-teman bisa bikin sendiri, bisa juga teman-teman beli yang sudah jadi. Jadi banyak sekarang penjahit ya, pengusaha yang membuat inner bagian dalam tas itu terpisah gitu. Jadi saya juga kadang-kadang menggabungkan membuat inner tasnya itu, ada yang buat sendiri, ada juga yang saya beli yang sudah jadi. Gimana tergantung dari saya butuhnya cepat atau enggak gitu, dan tergantung bahan juga. Nah, saya kasih contoh ya beberapa project saya. Jadi ketika teman-teman mau membuat tas, itu tentukan terlebih dahulu apakah mau pakai inner atau mau pakai furing seperti biasa. Kalau misalkan bahannya tipis ya, bahan tasnya tipis dan kita pengen bikin itu seperti casual gitu bentuknya, maka sebetulnya furing aja cukup. Furing yang tipis-tipis, nggak perlu tebal. Saya kasih contoh seperti ini. Ini saya punya tas baru selesai jadi seperti ini model tasnya ya. Ini kan casual banget ya. Jadi saya buat tas seperti ini dengan motif yang sudah saya pernah share juga cara membuatnya. Ini belum saya pasang furing. Jadi akan sangat bagus kalau tas ini dikasih furing, walaupun sebetulnya tanpa furing juga dia udah rapi bagian dalamnya. Cuma untuk menjaga kualitas tasnya, takutnya nanti melar-melar atau jadi rusak gitu ya, kita tambahkan furing. Nah, untuk furingnya sendiri saya akan pasang furing dengan kain seperti ini, kain dormeli. Jadi ada banyak jenis kain di pasaran ya, teman-teman boleh pakai kain ero, kain hero, kain apalagi tuh, kain asahi misalkan ya, ataupun katun juga boleh. Saya juga pakai katun untuk tas yang buat handphone seperti ini, takut panas saya pakai katun seperti ini. Jadi dia akan lembut. Jadi bahannya seperti ini. Nah, kalau tasnya sebesar ini untuk handphone saya nggak terlalu banyak macam-macam, saya pakai katun aja supaya dia tidak panas gitu ya, karena memang ini konsepnya adalah buat handphone. Nah, balik lagi ke sini. Jadi saya akan pasangkan nanti di sini tuh kain furingnya itu, karena dia sebetulnya sih 1 lapis cukup. Cuma karena ini bahannya betul-betul lembek gitu ya, biar agak sedikit kaku, saya tambahkan dengan kain keras. Nah, jadi teman-teman bisa pakai furing 1 lapis saja, furing dengan kain keras yang ada lemnya gini ya. Ketika disetrika dia nempel di kain. 2 lapis juga boleh. Atau kalau pengen terlihat lebih tebal tasnya, atau tas itu dipakai untuk membawa misalkan benda-benda atau barang-barang yang memang membutuhkan perlindungan gitu di dalam tasnya, maka boleh teman-teman tambahkan juga busa ati. Jadi kain, busa ati, kain lagi. Jadi dibikin 2 lapis gitu ya. Nah, untuk bagian bawah sininya biasanya saya tambahkan juga busa ati ya, busa ati kurang lebih 2 mili, 2 sampai 5 mili. Jadi tadi yang pengen dilindungi gelembung-gelembung gitu, teman-teman bisa pakai busa angin ataupun busa ati ya. Tebalnya pun beragam, mulai dari 2 mili sampai 5 mili. Jadi boleh pakai kain keras seperti ini. Boleh juga pakai kain busa ati seperti ini. Ini saya selalu sedia untuk ketika saya membuat inner ya. Dan busa ati ini warnanya juga macam-macam, bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Ada yang warna putih, hitam, ataupun warna-warna seperti biasa. Nah, khusus untuk yang nggak mau repot, sebetulnya ada dijual juga ya di online shop, banyak banget furing yang sudah jadi gitu. Furing yang sudah jadi itu bentuknya dia
seperti menyerupai tas ya, inner seperti ini tadi ya, sudah saya kasih contoh. Di dalamnya sudah ada bagus nih teman-teman, sudah ada slidingnya segala macam, dan ukurannya pun bermacam-macam. Nah ini saya punya yang lebih besar, warnanya berbeda-beda ya kan, dan modelnya juga macam-macam. Saya juga ada yang modelnya seperti ini. Ini teman-teman bisa sesuaikan untuk membeli inner yang dibutuhkan ya. Kalau repot menjahit sendiri atau misalkan nyuruh ke tukang jahit, mendingan teman-teman beli yang sudah jadi lebih praktis ya. Ini contoh yang saya buat. Ini bahannya kaku banget, rajutannya memang kaku juga. Bahannya dia polydov ya, tapi tebal. Ternyata setelah dirajut dengan model kepang seperti ini, dia tebal, jadi akhirnya kaku ke tasnya. Saya udah kasih inner ya dengan busa ati, ini 0,5 mili kayaknya, 0,5 cm, jadi dia 5 mili tebelnya. Berasa banget saya tebelnya. Jadi ketika teman-teman beli inner, dicek aja di deskripsinya berapa mili dia innernya, apa 2 mili, apa 3 mili, apa 5 mili. Nah disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman pada project tasnya mau dibikin untuk setebal apa. Jadi ini bentuknya nanti kaku dan terlihat lebih formal ya teman-teman. Kalau ngelihat tas yang dia memakai inner dengan busa ati yang tebal seperti itu, dia akan kaku dan pada akhirnya akan terlihat lebih apa ya, formal tasnya, bentuknya kayak gitu ya, seperti ini. Oke, sekarang saya mau tunjukkan kepada teman-teman bagaimana caranya memasang inner ya ke dalam tas. Tadi saya sudah kasih tips untuk memilih tebal tipisnya, kemudian jenis kainnya tergantung dari kebutuhan tas yang teman-teman mau bikin. Kemudian tips berikutnya adalah pilih warna yang sesuai dengan warna tas benang projectnya teman-teman. Jadi ketika teman-teman memilih warna yang gelap, mungkin boleh hitam, boleh juga warna benang tersebut. Seperti contoh saya ini sebetulnya ini warna coklat kan. Ini juga sebetulnya warna coklat, tapi dia coklatnya coklat kopi gitu. Jadi ya nyambung-nyambung aja. Bagus-bagus coklatnya coklat seperti ini. Jadi kalaupun mau bikin seperti ini, pilih warna yang mendekati warna ini. Atau teman-teman mau nabrak juga boleh-boleh aja. Kalau misalkan jenis rajutannya itu kerap seperti ini. Ini saya pakai suset ya. Tusuk suset, jadi nggak kelihatan banget bolong-bolongnya. Ini sebetulnya nggak pakai furing juga oke-oke aja, seperti yang orange tadi. Tapi ketika mau dipasangin inner, ini akan lebih bagus lagi. Karena dia akan terlihat lebih rapi dan lebih formalnya, lebih elegan. Jadi pilih warna yang tepat untuk project tasnya. Kemudian enaknya kalau kita beli inner, pakai inner yang sudah jadi, kita tinggal menentukan panjang atau ukuran tasnya teman-teman ya. Jadi di online shopnya, di tokonya itu sudah ada ukuran-ukuran standar, seperti misalkan lebarnya 5 cm, kemudian panjang lebar alasnya ya, lebar alas 5 cm, panjangnya misalkan 20 cm. Itu selalu ada, tingginya 15. Atau ukurannya 7 kali 25 misalkan, 8 kali 30 atau 10 kali 30 juga ada. Yang lebih besar 10 kali 30, kemudian ada 9 kali 27, itu macam-macam. Jadi teman-teman bisa pilih dari sana. Nah, atau bisa juga custom. Custom itu teman-teman bikin dulu tasnya, baru kemudian butuhnya seberapa nih ukuran tasnya. Karena kadang-kadang kalau kita mau bikin tas itu, kita bikin nih ukuran tasnya sesuai yang kita inginkan. Tapi ketika merajut tiba-tiba ukurannya kok jadi agak berbeda gitu. Nah, itu harus disesuaikan lagi ukuran innernya. Tapi kalau saya sih lebih suka innernya dulu. Kalau inner ya, innernya dulu. Kecuali kalau furing. Kalau furing ya bebas-bebas aja. Saya bikin tasnya dulu, baru nanti furingnya saya sesuaikan dengan besaran tasnya. Nah, kali ini saya akan pasangkan inner ini ke dalam tasnya ya. Jadi sudah ada 2 tips tadi. Pertama pemilihan innernya, kemudian yang kedua pemilihan warnanya. Kita langsung saja ke tutorial memasangkan inner ke dalam kantung tasnya. Baik teman-teman, sekarang saya melanjutkan bagaimana cara memasangkan inner ini ke dalam tas yang sudah kita buat, atau menjahitkan tas ini dengan innernya. Ini saya sudah punya inner ya, ukurannya dia 9
Jadi lebarnya 5 cm, panjangnya 19 cm. Kalau di deskripsinya ketika saya beli sih panjangnya 20 cm ya, tapi ternyata setelah saya ukur di sini 19 cm. Tapi saya akan melebihkan ketika membuat tasnya itu lebarnya menjadi 20 cm karena bahannya ini tebal banget dan si busa atinya itu ini 0,5 deh kayaknya. 0,5 cm atau 5 mm sehingga kiri kanan jadi 1 cm. Sehingga saya membuat lebarnya ini menjadi 20 cm. Ininya 5,5. Karena dia nggak terlalu, karena langsung naik. Nah, kemudian tingginya ini 15 cm. Kemudian saya buat tasnya itu ini tingginya 16 cm karena saya lebihkan 1 cm untuk bagian atasnya. Jadi bikin tas yang tidak terlalu ketat ya, tidak terlalu pas banget dengan innernya, tetapi juga tidak terlalu longgar. Jadi betul-betul teman-teman perhitungkan panjang kali lebar dari alasnya ini. Nah, ini saya sudah pas banget kalau menurut saya ya, jadi pas, nggak terlalu ketat ataupun nggak terlalu longgar ya. Kemudian ini kan inner ada bagian sletingnya ya, seperti ini ya. Di belakangnya ada sleting lagi. Nah, ini berarti bagian depan, ini bagian belakangnya. Nah, saya akan pasangkan seperti ini. Saya sudah tandai bagian depannya dengan merek tasnya ya, merek tasnya, brandnya. Jadi saya akan masukkan ke dalam sini, teman-teman. Seperti biasa dimasukkan, karena ini pas banget. Jadi saya perlu agak sedikit hati-hati ya memasukkannya. Dan kemudian di dalamnya ini saya harus tata lagi supaya betul-betul kiri dan kanannya itu pas. Nih teman-teman ya. Jadi pojok sini harus pas, pojok sini pun harus pas. Nah, ini kiri kanan harus berada di posisi yang tepat ya teman-teman. Nah, ini kalau saya tarik seperti ini sudah pas, sudah sesuai. Dirapi-rapi aja ya. Jangan sampai ada bagian-bagian yang menggelembung ataupun yang bengkok ya, tidak lurus. Nah, ini saya sudah selesai. Jadi nanti posisinya ketika disletingkan seperti ini berada di sini dan mereknya berada di tepat di sini. Oke ya. Nah, kemudian tadi tinggi tasnya 15 cm. Ini saya lebihkan jadi 16,5, 1 cm setengah, atau ini saya kasih keliling dengan single crochet sebanyak 3. Teman-teman kalau kurang boleh 4 atau 5 ya untuk kelebihannya, sehingga si bagian sletingnya berada di dalam ataupun boleh berada di atas. Sebetulnya ya ini opsi aja sesuai selera teman-teman. Kadang-kadang ada orang yang pengennya begini, sletingnya kelihatan seperti ini. Ada, kalau saya lebih suka begini, lebih rapi ya. Kemudian tips berikutnya, selain warna dan juga size-nya atau ukurannya ya, teman-teman boleh juga perhatikan bandulan dari sletingnya. Kepala sleting ini biasanya ada yang berbentuk logam ya, yang chrome gini, ataupun yang black nickel, ataupun yang gold ya. Teman-teman boleh pilih, atau kalau enggak misalkan gara-gara milih ukurannya kemudian ternyata stoknya adanya yang warnanya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan saya pengen chrome tapi adanya gold atau adanya black nickel ya. Teman-teman sesuaikan. Kemudian ringnya. Jadi ring D-nya ini biar matching, samakan dengan bandulan dari sletingnya. Jadi kalau ininya gold, ini juga gold. Biar bagus ya, biar terlihat matching ya, tidak tabrakan. Yang ini chrome, ini gold, atau ini gold, ini chrome. Itu kan nggak lucu. Nah, setelah dipasang seperti ini, baru kemudian kita akan menjelujur. Ini sepertinya kalau sudah terbiasa tidak perlu pakai jarum pentul pun nggak masalah teman-teman, karena ini sudah pas banget. Jadi tinggal dijahit aja sekelilingnya ya kan, dijelujur. Nah, itu lebih mudah. Berbeda dengan furing ya. Kalau furing kita harus pasangin lagi jarum pentul supaya dia diem gitu. Kalau ini bisa langsung. Oke, kemudian nanti teman-teman pasangkan benangnya, jahitkan dari sleting ini ke tas ini. Pilih benang yang juga semirip mungkin warnanya gitu. Kalau nggak ada warna yang pas sama, cari warna yang paling mendekati. Karena ini warnanya coklat tua ya, saya kebetulan nggak punya warna coklat benangnya, jadi saya pakai
yang hitam yang ternyata kalau dibeginikan juga tidak terlalu terlihat. Nah, baru kemudian saya akan menjelujur bagian sininya ya. Saya akan menjahit seperti biasa aja teman-teman. Dari mulai sini ya. Nanti bagian sininya nih, bagian sini saya akan jahit nanti pas di bagian yang agak berlebih ini. Sehingga nanti ketika ini muncul di sini akan tertutup oleh kain yang sisa ini. Kalaupun misalkan beda warna juga tertutup gitu. Ini kan saya termasuk beda warna ya, ini kan hitam, ini coklat gitu. Ini saya coba dulu ya. Saya mulai masukkan dari sebelah sini teman-teman supaya ujungnya bisa saya sembunyikan ya. Bagus-bagus nanti kita bisa satukan lagi ujung sini, benang sini yang tersisa dengan jarum yang ada di benangnya. Nah, kalau bisa kita pilih jarum yang tajam, yang ukurannya juga tidak terlalu kecil, sehingga kita bisa leluasa menjahitkannya teman-teman. Nah, ini saya akan masukkan ke sini bagian sini nih, ya. Baru nembus ke sini. Usahakan untuk selalu berada di baris yang sama. Selalu berada di baris yang sama. Misalkan ini di baris yang ketiga sini, maka sepanjang ini aja terus teman-teman. Sepanjang ini aja terus nih. Nanti teman-teman menjahitnya. Ya, karena supaya ininya rata. Ini kita ambil di bagian seperti ini. Ini kan sleting, sejajar dengan bagian atas kepalanya. Kemudian yang ini kan benangnya saya bikin panjang nih, teman-teman. Jadi si benang ini harus saya tahan dulu pakai tangan yang lain supaya tidak kusut ya. Tidak belibet ya di dalamnya. Ini udah selesai. Kemudian di sininya saya ambil sedikit aja, diumpetin, masuk lagi ke dalam sini. Kalau saya seperti itu, ya sebetulnya ini teman-teman tekniknya beda-beda ya, macam-macam boleh, nggak apa-apa. Yang paling penting adalah benangnya cukup kuat. Kemudian ukuran puringnya atau innernya ini pas. Jadi kalau pas nggak masalah. Apalagi warna juga. Kalau warna tidak akan kelihatan. Ini sebisa mungkin dikencengin, tarik kenceng ya. Jadi nanti masukkan lagi ke sini. Masukkan lagi ke sini. Harus selalu dicek jangan sampai ada benang yang di sininya menggelembung ya, sehingga nanti akan mempengaruhi kekuatan dari jahitan kita. Nah, seperti ini teman-teman. Ini berada di bawah benang yang terselip ini nih. Benang lipatannya dari jahitan si zippernya. Zipper ke inner. Oke, ditarik, kemudian kita masukin ke sini lagi sekitar ya 2 mili atau 3 mili gitu. Jangan terlalu jauh supaya dia kuat. Nah, ininya ditahan dulu teman-teman, kalau enggak nanti dia akan ketarik semua dan bisa membuat kusut benangnya. Dikuatkan, kemudian masuk ke sini, nembus dulu beberapa. Nah, di sini, oke. Kalau pemilihan jarumnya tepat, dia ukurannya nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar, maka ngejahitnya enak. Nah, ini jadi
kita julujur seperti yang tadi saya jelaskan ya teman-teman. Sampai di akhir sini kita masih bisa melakukan jahitan. Untuk yang bagian pojok-pojok sininya ini harus lebih dekat lagi karena ini kan juga agak tebal ya, dan jaraknya agak-agak berbeda tuh seperti ini. Jadi kita harus agak-agak ekstra di sini bagian sininya. Nah, nembus sampai ke sini-sini nggak apa-apa. Toh nanti benangnya juga akan kita sembunyikan dan tidak terlihat di sini ya. Oke teman-teman, ini saya sudah mau selesai menjahit innernya ya ke bagian tasnya, disatukan dengan bagian tasnya. Jadi seperti itu triknya, tipsnya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau pakai inner, diperhatikan warna, kemudian ukuran dan juga ketebalannya ya, ukuran tasnya, kemudian ketebalannya. Pilih benang yang warna yang sesuai. Kemudian benangnya juga ini ya sebisa mungkin mirip. Ya ini saya sembunyikan dulu bagian akhirnya. Ini saya sudah selesai menjahitkan furingnya atau innernya. Nanti saya akan putus benang di sini, saya sembunyikan sejauh mungkin ya. Setelah ini di sini, ini kan sudah semua tuh. Jadi saya akan nanti di sini saya ya kita bikin simpul mati. Baru kemudian saya akan masukkan ke dalam sini sejauh mungkin ya, ke sini ya. Ini terlalu dekat sebetulnya tapi nggak apa-apa. Baru nanti kemudian kita gunting dan dia akan berada di dalam. Maka sudah selesai menjahit innernya, dan kita sudah punya tas dengan inner yang pas ya, seperti ini. Wah mantap. Oke teman-teman, itu aja video tutorial saya kali ini. Bagaimana caranya trik memasang inner, bagaimana caranya membuat tas kita menjadi lebih cantik dengan inner yang pas, yang tepat. Dan untuk video selanjutnya saya akan tutorial kepada teman-teman untuk membuat talinya ya. Tapi jangan lupa diklik dulu subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa terus mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Jangan lupa juga di-share kepada teman-teman yang lainnya agar mereka juga tahu bahwa teman-teman sedang belajar di channel YouTube Kang Aming Rajut Bandung. Oke, terima kasih sekali lagi bersama Kang Aming Rajut Bandung. Belajar merajut menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.